Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya gua ganti balutan ini luka yang kesetrum itu teman-teman, yang tangannya sempat gua amputasi teman-teman. Nah ini tuh dia setelah operasi di rumah sakit teman-teman, dan diminta gua ganti balutan. Kemarin udah kontrol katanya, terus dia trauma teman-teman karena ganti balutannya agak kasar di rumah sakit. Langsung di sini gue siram-siram menggunakan NaCl ya. Di sini gue penasaran, ini kok luka rembes begini ya, jelek apa bagus ya? Karena kayaknya sih kurang bagus. Ternyata bener pas gue buka itu atasnya tuh bolong teman-teman, kurang bagus ya. Mungkin memang karena di awal itu bagian sini tuh memang ada yang rusak teman-teman, pos luka bakarnya seperti itu. Nah akhirnya di sini gue cuci ya teman-teman, terus gue di sini gue bilangin dulu, edukasi dulu ke keluarga, bang ini lukanya kondisinya begini-gini ya. Terus ya paling kalau mau nih harus disabunin sih bang, karena ini ya kasarnya emang jelek teman-teman, jujur aja ya, nanahnya tuh agak banyak teman-teman. Gua nggak tahu di dalamnya nih lukanya bagus atau enggak. Gue bilang ya udah, akhirnya di sini gue sabunin teman-teman ya. Jadi di sini gue sabunin ya sampai benar-benar bersih, karena memang melihat kondisinya agak kurang bagus teman-teman. Udah gitu ini bersamaan dengan kena sakit cacar teman-teman ya. Jadi udah ada luka, menan sakit cacar juga ya, jadi seperti ini teman-teman. Ya udah di sini gua cuci ya teman-teman. Di sini gue nyucinya pakai NaCl karena memang adanya NaCl ya di rumahnya udah disediain ya. Yaudah di sini gue bersihin yang bisa gue bersihin teman-teman, seperti itu. Sebenarnya ini tuh dia harus masih kontrol satu kali lagi, cuman dia nggak mau. Dia minta gue yang nggak buka jahitan. Akhirnya gue edukasi, gue nggak mau buka jahitan. Ini harus balik ke dokter bedah ortonya ya. Karena kenapa ya, karena memang ini masih harus satu kali kontrol lagi. Ini kemarin kan udah kontrol, cuman biasanya hanya ngecek jahitan doang kan. Nah besok biasanya kontrol kedua tuh akan dibuka jahitannya ya. Biasanya beberapa rumah sakit ada yang buka jahitannya yang kering doang, tapi sebenarnya ini tuh kalau udah masuk 2 minggu harusnya sudah dibuka teman-teman. Karena jahitan kalau ada di luka terlalu lama, dia itu nanti terdeteksinya adalah sebagai benda asing teman-teman, jadi bisa memperlambat proses penyembuhan luka. Nah di sini tuh apa namanya, gua nggak berani apa-apain lah tuh jahitannya teman-teman. Intinya gua anjurkan balik ke rumah sakit aja dulu. Nanti kalau mau saya ngerawat seterusnya atau bagaimana itu terserah. Karena apa teman-teman, karena di sini gua nggak berani sembarangan, dan gue juga nggak mau ambil tindakan yang apa ya, yang menurut gue ini masih tanggung jawab di rumah sakit teman-teman ya, gitu. Walaupun pasiennya kayaknya udah nggak mau banget lah yang namanya ke rumah sakit ya, mungkin trauma atas pelayanan atau bagaimana ya, gue kurang paham lah. Tapi intinya di sini gue juga nggak mau ambil pusing dan nggak mau disalahkan. Yang penting gue udah bantu edukasi ya. Alhasil ini tuh karena gue diminta teman-teman buat ngerawat lagi, tapi kemarin keluarga nggak ngehubungin gue lagi, karena gue anjurkan untuk yang suka ngurus ini teman-teman, ke tetangganya gue anjurkan minimal balik dulu ke dokter bedahnya ya. Mungkin saat ini tuh pasien tuh memang sudah bisa ganti balutan sendiri ya teman-teman ya, dan alhamdulillah tuh bisa teman-teman, dan rapi gitu ya. Ya namanya musibah, siapa yang tahu teman-teman ya, kesetrum sampai akhirnya apa namanya, harus mengorbankan tangan teman-teman ya. Mungkin ini namanya juga ujian hidup ya teman-teman. Ujian hidup orang tuh beda-beda. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, bisa hubungi gue langsung lewat WA ya teman-teman. Yang buat yang di luar kota atau di luar pulau pun bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya. Biasanya ada beberapa konten yang memang kebanyakan ya hanya satu video udah, besoknya nggak ada lagi, hanya satu video udah ya. Karena memang pas gue dateng ya, biasanya pasien tuh gue jelaskan dari A sampai Z cara ngerawatnya. Dalam pemilihan balutan pun dari yang murah sampai yang mahal tuh gue jelaskan produk apa aja yang bisa dipakai. Jadi nanti keluarga biasanya bisa milih sendiri apa yang mau digunakan teman-teman, seperti itu. Jadi nggak melulu harus yang mahal-mahal. Yang penting kita bisa lebih efisien. Kalau gue sih itu pribadi ya teman-teman, seperti itu. Nah ini gue lagi infrared ya. Tadi tuh gue cuci pakai sabun, terus gue spray menggunakan cairan antiseptik. Habis itu nah ini gue udah ozon dan kasih infrared teman-teman. Nah tuh lukanya teman-teman seperti itu ya. Jahitannya yang atas masih kurang bagus, jebol teman-teman ya, karena gue nggak tahu juga dalamnya seperti apa teman-teman. Sepertinya agak kurang bagus ya, tapi bagian depan ini tuh bagus ya. Cuman yang paling bawah tuh juga rembesnya lumayan banyak teman-teman, seperti itu.
Ya udah, habis itu intinya udah gue edukasi, dan di sini gue pakai salep Burnazin Silver teman-teman ya. Burnazin lah intinya. Ya kan ada Burnazin biasa, Burnazin plus. Ini Burnazin biasa teman-teman, sama aja sebenarnya ya. Cuman ada kandungan yang berbeda doang kalau sama Burnazin plus, cuman gak masalah ya. Nah, baru di sini gue tempel, ini dari rumah sakit katanya teman-teman ya, karena kalau gue cuma tempelin begitu terus sama kasa biasanya akan kering dan lengket teman-teman. Jadi gue edukasi dulu bener-bener si pasiennya seperti ini. Nah ini gue tebelin kasanya ya, supaya apa, supaya tidak mudah rembes, karena mengingat lukanya bolongnya banyak dan tadi pas gue buka balutannya pun rembesnya juga lumayan banyak teman-teman. Jadi di sini tuh gue bener-bener agak tebel kasanya teman-teman, seperti itu ya, agar nanti bisa tahan 2 sampai 3 hari. Karena kalau tipis ngebalutnya otomatis gampang rembesnya teman-teman, apalagi ini kayaknya dalamnya masih banyak jaringan yang kurang bagus. Ya seperti inilah perawatan luka teman-teman. Ya sekian videonya kali ini dari gua. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, silahkan hubungi gua langsung lewat WA. Buat teman-teman yang yang mau konsultasi dari luar daerah atau luar pulau, silakan berbayar seikhlasnya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.